12 teman-teman, ini pemeliharaan DOki hari ke-12 12 hari pemeliharaan. Ini tadi saya habis mencuci tempat kotoran, tatakan kotoran puyuh-puyuh kita. Yang DOki itu ada beberapa ekor juga, beberapa 200 ekor lah mungkin, atau dua tingkat puyuh layer atau puyuh yang masa produksi. Kita cuci langsung tadi bareng tatakan kotorannya, lalu kita jemur di panas seperti itu. Nah, ini juga bagus teman-teman, kalau kita langsung kena sinar matahari ya bisa lah untuk membunuh kuman-kuman atau bahkan penyakit yang ditakutkan tidak mati setelah kita cuci dengan sabun. Kita bisa bantu mematikan kumannya atau virusnya dengan menjemur seperti itu. Kalau saya di sini di peternakan saya ini, saya rutin teman-teman maksimal ini maksimal pencucian tatakan kotoran per 3 hari sekali. Jadi setiap hari kita tetap membersihkan kotorannya, tapi nanti per 3 hari kita wajib untuk mencuci. Jadi kita punya cadangan seperti itu, tatakan kotorannya itu double. Misalkan populasi kita 1000 ekor, kita membutuhkan kurang lebih berapa? Berarti 50 tatakan kotoran. Jadi kita harus punya 100 seperti itu. Kalau misalkan kita cuci semua brush 50 tatakan kotoran, kita masih punya cadangan. Jadi kita nggak perlu nunggu yang kita cuci itu kering. Jadi begitu kita cuci langsung ada yang baru untuk dipasangkan seperti itu. Nah, itu cukup efisien. Bagus lagi kalau model tatakan kotoran seperti itu menggunakan penampungan seperti nanti untuk dikasih maggot teman-teman. Jadi kita nggak perlu setiap hari membersihkannya, cukup ya minimal seminggu sekali lah, karena kotorannya diurai dengan menggunakan maggot. Nah, saya juga punya maggot teman-teman di penampungan kotoran itu. Nantilah kapan-kapan kita review, karena juga populasi maggot kita sedikit. Baru dulunya saya beli telur maggot kurang lebih 15 gram telur yang saya budidayakan kembali. Saya buat indukan, tidak saya kasih ke puyuh. Biasanya kan ada beberapa peternak juga yang maggotnya setelah menjelang ke prepupa dikasihkan ke puyuh. Tapi saya tidak, saya buat indukan lagi untuk menjadi lalat BSF, lalu nanti bertelur. Nanti ya begitulah siklusnya. Nanti kapan-kapan kita coba review dan membahas tentang BSF atau lalat tentara hitam. Ini hari ke-12 panas, ini duhur teman-teman. Saya buat video duhur lagi ini. Coba kita lihat keadaan puyuh kita, DOki kita. Coba lihat nih, panas sekali ini. Untung ada beberapa pohon untuk membantu ya berteduh lah. Ada pohon bambu itu, ada pisang juga. Ini kemarin nanam pohon-pohon, kalau di sini menyebutnya pohon keres. Nanti bisa lah kalau mereka tinggi, bisa buat mereda panas di saung kita itu. Nah, ini hari ke-12. Banyak tanaman yang kering karena panas. Kemarau ini. Kemarau. Assalamualaikum. Nah, keadaan puyuh di hari ke-12 seperti ini. Mangap-mangap karena panas. Kasihan. Bulu mereka rontok, panas, kasihan teman-teman ini. Ini herbal terus saya kasih ini biar sehat, karena biasanya pergantian dari musim hujan ke panas, pergantian musim panas ke hujan ini penyakit mudah sekali masuk. Maka dari itu ya kita mulai dari awal-awal umur-umur ini, dari DOki sampai nanti layer full kita kasih herbal teman-teman. Ya meskipun tidak langsung kelihatan efeknya, tapi nanti jangka panjangnya bisalah untuk kekebalan tubuh mereka. Karena teman-teman kemarin periode yang lalu saya punya 600 ekor. Ini ceritanya waktu pergantian musim, kandang saya tuh enggak kandang lah, itu
sisa lahan yang sebetulnya itu untuk masak-masak. Biasanya orang-orang kalau di desa ada masak rame-rame di samping rumah seperti itu. Nah, saya manfaatkan untuk beternak puyuh teman-teman, sebanyak 600 ekor lah, kurang lebih 500 sampai 600 buat belajar. Itu kalau kandangnya kalau panas ya kepanasan, kalau hujan kehujanan. Serius ini, kalau hujan tuh sampai air bisa masuk ke kandang pakan di tempat pakannya itu basah, karena kalau hujan kan biasanya angin, ya, itu airnya masuk ke tempat pakan. Saya juga kasihan tuh. Ya, untuk produksi tidak sebagus kandang yang memadai lah, atau kandang yang standar. Itu sama sekali tidak standar kandang saya dulu itu. Banyak tikusnya, tapi ya lumayan lah, dari situ saya belajar dan disiplin untuk mengasih atau memberi yang namanya obat herbal, mulai dari kunyit, sirih, mengkudu, kayu manis, ya segala lah, jahe-jahenan, semua saya coba. Saya pakai dosis asal-asalan tapi terukur, ya kira-kira lah, kalau misalkan airnya sudah agak kekuningan, kalau dikasih kunyit ya saya kira cukup lah, tidak perlu sampai kuning seperti itu. Ya selayaknya lah kalau kita minum jamu kan, kalau kita minum jamu-jamu herbal kan juga ada takarannya, 1 gelas kecil seperti itu, enggak terlalu berlebihan. Nah, seperti itu, tapi efeknya bagus teman-teman. Dulu di sekitar peternakan atau di kandang saya, di sekitar kandang saya itu ada peternak, ceritanya itu punya populasi 1000 ekor atau 2000 ekor lah, saya lupa itu. Karena melihat produksi puyuhnya bagus, ya kan, mereka tertarik lah untuk menambah populasi langsung 5000 ekor. Jadi total 7000 ekor. Ya mungkin tidak rezeki beliau, atau ya karena kesalahan terlalu euforia melihat produksi yang bagus langsung menambah sebanyak itu. Beliau lupa karena mungkin manajemen kandang atau sterilisasi kandang seperti penyemprotan dan lain kurang dijalankan, atau bagaimana saya kurang tahu. Ini juga saya dengar dari cerita peternak yang lain. Langsung kena aratan teman-teman itu. Ya 7.000 lah, bisa dibayangkan sebanyak apa itu puyuh 7.000 itu. Kalau dirupiahkan ya berapa itu? Kalau harga pulet dulu 7.000 per ekor. 7.000 kali 7.000 puyuh itu berapa itu? 49 juta itu. Wah, lumayan itu. Kalau kena aratan ya kerasa lah, kasihan. Apalagi baru memulai seperti itu. Jadi teman-teman kalau beternak puyuh usahakanlah jangan terlalu banyak dulu, 500 dulu. Kita pelajari tentang manajemen kandang, manajemen pemberian air minum, pemberian pakan, lalu yang namanya manajemen penyakit seperti itu, pengendalian penyakit lah. Kalau sudah kena penyakit itu susah diobati. Kita cuma bisa menanggulangi, atau jangan sampai puyuh kita terserang penyakit. Ya kalau senot, terus seperti kakinya kecepit itu ya maklum lah, 1-2 ekor. Kemarin juga saya puyuhnya kena senot, ya saya obati sendiri dengan menggunakan bawang putih seperti itu. Sirih, saya semprot matanya dengan sirih, ya alhamdulillah ada yang sembuh, ada yang tidak. Tapi juga itu tergantung dulunya perawatan puyuh di awal bagaimana. Jadi teman-teman, pesan saya kalau kita pelihara puyuh jangan cuma minta enaknya aja lah ke puyuh. Kita ngambili telur-telur mereka, tapi kita kurang memperhatikan kesehatan mereka. Berilah perhatian juga yang baik untuk puyuh. Dari air minumnya kita rajin membersihkan, kandang-kandang seperti ini kita sapu. Ini setiap hari saya pel teman-teman. Semoga bisa disiplin lah sampai nanti puyuh saya atau kandang saya yang di belakang sini bisa penuh. Nah ini juga masih beberapa ekor ini juga saya sapu, saya pel setiap hari ini asli. Nah ini masih kosong teman-teman. Nah, ini masih kosong ini. Rencana mungkin kalau full ini maksimal 6.000 ekor kayaknya nih. Jadi nanti kita
desain penataan kandang sedemikian rupa agar sirkulasi udara bagus, pencahayaan juga bagus. Yang tentunya sirkulasi udara lah yang paling penting. Kasihan kalau apalagi ini satu kotak ini kan diisi 25 sampai 30 ekor. Ini kalau sirkulasi udara tidak bagus ini kasihan. Mereka sempit-sempitan, berebut pakan, berebut udara bersih. Apalagi mereka kurung di situ selamanya, ya kan? 1 tahun mereka dikurung di situ, kasihan. Nah, seperti ini. Jadi kalau pemeliharaan bagus, ya pembibitan yang bagus, ya pakan sama pemeliharaan, manajemen pemberian vitamin-vitamin yang bagus rutin, insya Allah nanti produksinya akan bagus pula. Nanti juga puyuh-puyuh kita sehat seperti itu. Ini teman-teman penampakan puyuh usia 12 hari. Menurut kalian bagaimana ini? Kecil, sedang, atau besar menurut kalian? Belum saya timbang teman-teman ini. Berapa berat bobot badannya? Kemarin di usia 7 hari rata-rata bobot badan mereka 21 gram. Nanti kita 2 hari lagi usia 14 hari kita timbang bobot badan mereka. Berapa bobotnya rata-rata. Ini juga kotoran mulai banyak mulai banyak lalat juga. Mungkin nanti pas di usia 14 hari kita bersihkan total kembali. Seperti itu teman-teman. Untuk air minum tetap menggunakan air matang sodakoe asam sitrat dan kunyit-kunyitan. Kalau saya tambah temulawak biar terus terkejar bobot badannya, biar nafsu makan banyak. Ini juga 2 karung sudah habis teman-teman. 2 karung habis kosong, saya belum beli lagi, kosong ini. 12 hari menghabiskan pakan 2 karung usia maksudnya sebanyak populasi 1000 ekor. Nah, banyak ini. Kemarin yang 1 karung pertama saya menghabiskan selama 8 hari. Untuk karung kedua saya menghabiskan selama 5 hari. 5 hari. Tapi 7,5 deng yang pertama, yang karung pertama 7,5 hari, terus disambung karung kedua sampai sekarang habis di usia 12 hari. Banyak ya teman-teman makanya. Karena ada juga yang kececer tuh, sayang. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi kita sapu, kita sedekahkan ke burung-burung liar, burung-burung perkutut, burung apalah yang di luar. Saya tempatkan di situ di pojokan. Ada burung-burung liar yang ikut makan. Oke teman-teman, ini update hari ke-12 puyuh peksi kita. Ini juga saya menetaskan telur. Ini yang sisa kemarin teman-teman, menetas. Ini yang periode pertama ada berapa butir yang tinggal menetas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 butir yang tidak menetas. Kurang lebih kemarin saya menetaskan 60 apa 70 butir ya, saya lupa itu. Terus ini juga belum menetas semua karena baru tadi sore, tadi malam kayaknya ini menetas. Ada sebagian juga yang saya pindah di kandang box brooding. Ini ada 20-an butir lah yang belum menetas. Nah ini baru keluar teman-teman. Nah ini baru keluar nih. Ini yang warna hitam GPS PS, maaf, parent stock. Yang coklat juga parent stock. Ini nanti saya kawinkan, yang betinanya hitam saya kawinkan dengan coklat jantan. Nanti bisa menjadi puyuh ACS atau puyuh final stock yang auto color sex. Bisa dibedakan jenis kelamin sejak menetas. Misalkan nih, ini sudah ACS ya teman-teman. Kan ini hitam, ini coklat. Berarti yang nanti ACS misalkan, berarti ini jantan, ini betina. Tapi ini kan masih indukan, jadi nggak bisa dikenali jenis kelaminnya begitu menetas. Nanti teman-teman proses lah, sabar. Sedikit-sedikit, pelan-pelan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.